Saya Abraham Silaban. Kali ini kita akan highlight bagaimana higienitas dari makanan itu menjadi satu hal yang krusial dalam program flagship pemerintahan Prabowo Gibran. Jadi anaknya dapat MBG, ya. Ibunya bekerja di SPPG. Ya. Seneng nggak dengan programnya ya Allah, BGN? Seneng banget, kebantu banget. Biasanya dalam satu ompreng ini kita harus ada karbohidrat, protein, lemak, serta serat. Senang, uang jajan jadi hemat, terus di sekolah nggak lapar juga. Enak banget, banyak variasi. Guna meningkatkan mutu dan pelayanan dalam program makan bergizi gratis, Badan Gizi Nasional kembali berkolaborasi dengan sejumlah pihak, salah satunya melibatkan Koperasi Desa. Koperasi Desa akan menjadi pemasok bahan baku bagi SPPG di sejumlah daerah, seperti susu, beras, dan bahan pertanian lainnya. Koperasi ini didorong untuk menjadi penyedia khususnya susu-susu untuk anak-anak, gitu. Jadi BGN juga punya kebijakan seminimal mungkin menggunakan susu pabrikan, sehingga yang bisa dimaksimalkan adalah pabrik-pabrik produksi susu yang dari pengolahan susu yang itu bisa dimotori oleh koperasi. Salah satu SPPG yang terletak di Cianjur, Jawa Barat ini kini mulai memasok bahan baku dari Koperasi Desa yang berada di wilayahnya. SPPG di Desa Sindang Jaya ini tercatat memproduksi makan bergizi gratis untuk 3.994 penerima manfaat setiap harinya. Selain siswa sekolah, SPPG ini juga melayani penerima manfaat bagi ibu hamil serta anak balita. Tentu, pengolahan makanan menjadi hal penting agar tidak mengurangi nilai gizi yang terkandung di dalamnya. Lantas, seperti apa proses pengolahan makanan di dapur SPPG? Dan bagaimana proses pendistribusian ke penerima manfaat? Sedikitnya 47,2 juta penerima manfaat sudah merasakan makanan bergizi gratis yang dilayani lebih kurang 16 ribuan satuan pelayanan pemenuhan gizi yang tersebar di hampir seluruh pelosok negeri. Saya Abraham Silaban. Kali ini kita akan highlight bagaimana higienitas dari makanan itu menjadi satu hal yang krusial dalam program flagship pemerintahan Prabowo Gibran. Dan episode kali ini sungguh istimewa karena Wakil Menteri Koperasi Farida Faricha akan memberikan insight kepada kita betapa kemudian 1.000 koperasi berjalan menjadi supplier ataupun pemasok distribusi bahan baku makanan yang diolah menjadi makanan bergizi gratis disebarluaskan kepada para penerima manfaat yang secara tentu ini menghidupkan ekosistem ekonomi di tempat yang mana SPPG berdiri. Episode kali ini kita akan simak bersama. Saya Abraham Silaban bersama Wakil Menteri Koperasi Farida Faricha. Baru saja tadi diskusi di ruang perkantoran. Ruang kantor SPPG, namanya SPPG apa? Sindang Jaya 2. Sindang Jaya 2. Pengelolaannya sudah menggunakan standar GMP. Good Manufacturing Practices. Good Manufacturing Practices. Jadi sangat higienis, profesional, itu untuk menjaga kualitas pangan, kualitas hasil olahan dapur yang nanti akan didistribusi ke sekolah-sekolah. Nah, ini kita akan menuju dapurnya ya? Dapurnya.
tidak hanya untuk menyimpan bahan-bahan pangan yang ada di dapur, tetapi juga disewakan. Isi Bu. Ya, kita masuk. Beku. Kita masuk. Ini Nah, ini apa produk nih? Stokis Sindang Jaya. Ada kadaluarsanya, ada tanggal produksinya. Ini gudang ini namanya chicken katsu. chicken katsu, jumlahnya 180 pcs. Jadi semua barang yang masuk di sini di cold storage ini sudah ada barcode-nya, jadi bisa di-tracking barangnya dari mana, jumlahnya berapa, expirednya kapan, dan harus digunakan kapan. Ini semuanya begini. Ini Iya, apa ini? semuanya. Tuh, Ini kentang french fries, kayaknya. Ya, ini french kentang, ini chicken Ada katsu, rolade. ada rolade. Ini apa ini? Nugget kayaknya, nugget sayur ini. Ini kapasitas berapa, Mas Cecep? 6 ton. 6 ton. 6 ton. Up. Ini proses pencucian. Oh, ini proses pencucian. Siapa namanya, Kang? Syakir. Syakir. Udah berapa lama kerja di sini? 3 bulan. Oh, senang kerja di sini. Senang. Sebelumnya kerja di mana? Sebelumnya kerja di cafe resto. Di cafe resto. Pindah. Benar. Kenapa pengen pindah? Bagi passionnya Oh, lebih senang di sini. Jadi Bekerjanya nanti dari jam berapa sampai jam berapa? dari jam 12 siang sampai jam 10. Jam 10. Oh, oke. Bersih-bersih ya. 4.000. Ya, jadi nanti dari ini kan ada deterjen jenuh untuk meluruhkan semua Minyak. lemak, protein, minyak. Kemudian ada penggosokan, kemudian pembilasan dengan air bersih, kemudian baru sterilisasi. Oh. Proses yang di sini sama dengan situ sama nggak? Sama, ini Oh, sama. ini apa? Tutup. Nah, itu Oh, yang itu bawahnya. wajahnya. Ini hanya untuk omprang apa semua bahan makanan juga di sini? Enggak, ini Oh, ompreng. beda. Ini hanya ompreng. untuk tempat makan. Nah, ini sterilisasi kita pakai listrik, Bu. Oh, dengan jadi dia nggak suhu- perlu yang dipanggang Enggak. mengatas itu. 160 derajat Celcius. Jadi tinggal dorong aja. Untuk 4.000 berapa lama? Lebih cepet. Satu kecepatannya satu ompreng itu 20 detik Oh. dengan suhu 160 derajat Celcius. Apa nama alatnya? Enggak, Sterilisasi. ini kita bikin sendiri sterilisasi Oh, aja. lokal jadi lokal. Untuk lokal. Nah, ini istilahnya udah masuk ke area bersih. Ini ada bersih. Nah, di sini ada tadi yang di kamera. Nah, ini yang lagi. Assalamualaikum. Ini Teteh namanya siapa? Tika. Tika, Teteh? Iya. Bu Dewi, udah bekerja berapa lama di sini? Mau hampir 3 bulan. Sebelumnya kerja di mana? Rumah tangga. Berumah tangga. Berarti nggak kerja. Iya. Sekarang kerja. Iya, alhamdulillah kebantu banget. Alhamdulillah. Anaknya nerima MBG juga nggak? Dapat Nerima. MBG? Alhamdulillah nerima. Jadi anaknya dapat MBG. Iya. Ibunya bekerja di SPPG. Iya. Seneng nggak dengan programnya Ya Allah, BGN? seneng banget, kebantu banget. Untuk Bapak Presiden Pak Prabowo, terima kasih banyak karena kita sebagai ibu rumah tangga kebantu banget dengan adanya program ini. SPPG kayak gini, kita bisa menambah perekonomian juga, meningkatkan perekonomian keluarga juga, membantu suami, khususnya untuk anak. Iya. Harapannya apa buat BGN ke depannya? Mudah-mudahan ya Iya. semakin maju, semakin sukses. Terus mudah-mudahan juga ini programnya makin panjang. Oh, programnya Iya. diperpanjang. Iya, diperpanjang, jangan stuck. Iya, berkelanjutan. Jadi kita juga kerjanya makin panjang. Oh iya. Semangat. Semoga semakin banyak SPPG Amin. yang dibangun. Amin, Ya. amin, amin. Biar banyak ibu-ibu semakin banyak dapat terbantu. pekerja. Iya. Karena emang buat kita tuh sebagai ibu rumah tangga bener-bener kebantu banget. Oh. Iya. Sukses terus, Ya, Teh terima Tika, kasih, amin. Teteh. Ibu, hatur nuhun bisa. Sehat-sehat ya. Semangat kerjanya. Ya, terima kasih. Ya, Oh, ini ada masak. ya Mas. Dapur. Dapurnya ini. Dapurnya bersih banget ya. Setelah masak langsung bersih. Ya, kita SOP-nya gitu, Bu. Jadi setiap ini langsung bersih. Mulai kita pakai polanya nih, air aja dari atas semua. Oh, ini ya? Karena kita standarnya supaya tidak ada kontaminasi di lantai. Jadi mulai masuk jam 12-an. Jam 12 malam.
mulai masak nasi segala macam, masak mulai jam 1 jam 2. Jam 1 jam 2. Sayur, nah. Distribusi pertama untuk anak-anak TK enggak? Enggak, ini di sini semua pagi. Oh, semua untuk pagi sarapan. Iya. Untuk berapa tadi? 20? Kita 4.000. Sekolahnya 12. SPPG ini mensuplai 12 sekolah dan 7 posyandu, jumlahnya 4.000 pack setiap hari. Gitu, diproduksi di sini. Ini sangat clean ya. Sangat clean, tidak berbau, bersih, tidak licin. Ini dapur-dapurnya juga, kompornya juga standar restoran. Ini apa ini? Ini steamer Bu, untuk nasi. Ah, ini buat masak nasi. Satu kali masak segini berapa kilo? 12 tray kali 3 kilo ya. Jadi 36 kilo sekali masuk. 36 ini untuk bisa berapa porsi? 700-an kan ya? 700. Nah, ini steam. Ini standar restoran. Saya dulu melihat ini di cateringnya petugas haji, cateringnya haji. Iya. Masaknya begini. Ada 2, ini 2 cukup ya. Iya. Jadi setelah ini baru didorong, pendinginan di sini dan pemorsian. Dapurnya dilengkapi dengan apar ya. Apar kalau terjadi sesuatu jadi cepat ditangani. Hal-hal ini termasuk mitigasi resiko, jadi keamanannya juga sangat diperhitungkan sehingga membuat para pekerja juga lebih nyaman. Ini susu ya? Susu. Oh ya, susu. Ya, susu. Dalam seminggu berapa kali susu? 2 Iya, 2 sampai 3 kali satu minggu suplainya dalam bentuk susu. Ini ada kebijakan halal Yayasan Arya Arta Subagya. Semua pengelola yang bekerja di sini harus mengikuti peraturan agar hal-hal yang tidak diinginkan bisa dihindari. Tidak ada keracunan, tidak ada kesalahan pengiriman, tidak ada makanan basi. Nah, ini upaya-upaya yang dilakukan untuk menunjang hal-hal tersebut. Alhamdulillah tidak ada. Alhamdulillah. 3 bulan berjalan 4.000 pack setiap pagi, memperkerjakan 50 orang, baik laki-laki maupun perempuan, membuka lapangan pekerjaan baru dan itu benar-benar masyarakat. Juga diajarkan bagaimana cara memotong sayurnya, menyimpan, mencucinya agar benar-benar bersih dan itu menjaga keamanan pangan. Itu transaksi yang kita pengenkan kan begitu, ada bisnisnya tapi juga ada transfer ilmunya. Betul. Agar tumbuh, SDM-nya tumbuh. Betul. Setelah selesai matang itu dilakukan pendinginan. Karena apa? Yang membuat basi itu adalah uap. Itu. Jadi air uap netes dan itu tidak bisa bertahan lama. Jadi kita sudah sampai di SPPG Cipanas Sindang Jaya 2. Jadi ini tuh ada bagian kantornya di dalam sini. Di SPPG ini tuh penerima manfaatnya tuh sebanyak 3.997 penerima manfaat. Itu tuh terbagi menjadi 14 sekolah dan 7 posyandu. Nah di sini di dalam ruang kantornya tuh nih sebelah kiri saya ada ruangan kepala SPPG. Terus di sebelah kanan ini ada ruang rapat dan ada CCTV untuk memantau dapur. Kita memasak tuh mulai pukul jam 12 malam sampai pukul 4 sampai 5 pagi. Terus bagian pemorsian pun dimulai secara secara paralel. Jadi masak dan pemorsian tuh berbarengan. Ya, di sini kita dapat memantau juga semua kegiatan yang ada di dapur. Di sini ada di kamera 13 ini ada bagian pemasakan. Nah ini kamera 14 tuh persiapan pembersihan untuk mempersiapkan tray-nya dulu untuk membersihkan. Terus juga kegiatannya paralel.
Jadi yang masak tetap lanjut. Kalau udah masakan pertama udah beres, nanti tinggal kasih pembersihan yang berjalan. Standarisasi di dapur itu setiap orang yang mau ke dapur itu harus menggunakan APD lengkap. Relawan ke ruang loker, mengganti pakaian, terus juga mengganti sepatunya dengan sendal karet. Nah, sekarang mari kita lihat ke dapurnya. Tanggung jawab kepala SPPG itu yang pertama dari bahan baku datang, di persiapan sampai pengolahan, terus sampai ke distribusi ke sekolah. Jadi semua tanggung jawab kepala SPPG itu di situ. Dan juga kepala SPPG itu bertanggung jawab kesejahteraan si relawan. Di sini juga kan relawan tuh ada 47 orang. Jadi hampir 90% tuh warga sekitar dari dapur ini. Pertama kali kan bahan baku tuh datang beli dari supplier, dimasukkan ke dalam CS. CS itu cold storage. Nah, jadi setelah ditaruh disimpan di cold storage, baru nanti dipakai untuk pengolahan malam hari. Dari jam 12 malam sampai jam 4 sampai jam 5 pagi. Lalu pemorsian itu tuh bekerja secara paralel. Jadi berbarengan dengan tim pengolahan. Jadi pemorsian tuh jalan dari jam 3 sampai jam 7 pagi. Habis dari situ jam 7 pagi melakukan pendistribusian. Jadi di SPPG Cipanas Sindang Jaya 2 ini tuh penerima manfaatnya tuh sebanyak 3.997 penerima manfaat yang terdiri dari 14 sekolah dan 7 posyandu. Di sini ada gudang kering, gudang basah, dan gudang peralatan masak, dan gudang alat makan. Di sini masuk ke ruangan persiapan. Nah, di sini tuh untuk tutup ompreng ini tuh untuk pengecekan 2 kali kebersihan dari si ompreng itu, untuk menjaga higienitas setiap pengiriman. Nah, di sini juga ada koordinator lapangan saya, Pak Bambang. Fungsi pokok saya di sini, saya memastikan bahwa kemudian rencana yang sudah kita buat, rencana kita buat itu berjalan dengan baik gitu loh. Contoh di awal saja, day to day-nya. Jadi hari ke hari ketika misalnya kita sudah planning seperti tadi kita masak, ada daging, ada sayur, ada tempe misalnya, ada buah. Itu saya pastikan bahwa ketika barang itu datang, produk bahan baku itu datang, semuanya dalam posisi yang memang sesuai jumlahnya. Kemudian lagi kualitasnya juga sesuai gitu loh. Kemudian lagi ketika datang itu pengadministrasinya juga benar. Saya make sure itu. Kemudian juga saya make sure bahwa alat-alat yang digunakan itu memang alat-alat yang terstandar. Artinya alat itu bersih. Kemudian lagi perlakuan terhadap bahan bakunya juga benar gitu loh. Karena tahap persiapan itu juga tahap yang menentukan di akhir. Ketika persiapan misalnya bahan bakunya dipaksa seadanya, otomatis teman-teman yang pengolahan juga akan masak barang seadanya. Nah, efeknya kan juga ke penerima manfaat. Itu sih yang pasti. Jadi kemudian di proses pengolahan misalnya, semua itu sebenarnya menjadi wilayahnya chef. Jadi domainnya chef Ciamah yang memastikan bahwa memang oke, betul, masaknya betul. Kemudian lagi alat yang digunakan juga aman. Karena di sini di dapur kami ini kan kompor main semua nih. Ada sekitar 6-7 kompor nyala semua. Make sure bahwa itu safety. Kemudian air mengalir dengan baik gitu loh. Dan kemudian barang-barang juga tidak berserakan. Nah, lanjut kemudian proses masak sih semuanya menjadi wilayahnya di bawah kendali chefnya. Gitu loh. Saya tidak terlibat dalam teknis itu. Jadi standar chef itu tuh menentukan jumlah penerima manfaat. Jadi sekarang kan keluar juknis terbaru. Jadi di juknis terbaru tuh kalau si chefnya belum ada sertifikat di sini tuh sertifikat BNSP untuk chef. Kalau nggak ada belum punya sertifikat itu tuh satu SPPG hanya bisa maksimal tuh di 2.500 penerima manfaat. Kalau misalkan si chefnya punya sertifikat BNSP itu penerima manfaatnya bisa sampai 3 bulan maksimal. Hari ini kita full ya. Hari ini kita di 3.994. Kemudian ini masih proses pendinginan.
Si nasi udah keluar di ini yang pertama. Lanjut kemudian nih teman-teman lagi pendinginan si sayur. Jadi sebelum plating sudah pasti kita harus dingin dulu. Karena kalau nggak dingin, panas-panas kita tutup, nanti resiko pasti akan basi. Terus jika basi juga tidak bisa dikonsumsi. Kalau proses pemasakan, dari pemasakan sampai dengan pemorsian ya di kita packing, itu bisa makan waktu sekitar 3-4 jam. Sebenarnya yang lama itu adalah proses pendinginannya. Kita dimudahkan dengan persiapan, karena persiapan kita tidak beli bahan baku ke pasar, jadi tidak beli kol dalam bentuk geluntungan misalnya, wortel dalam bentuk panja wortel utuh, tidak. Nah, kita diuntungkan dengan itu. Nah, jadi filter kualitas itu mulai dari situ dulu. Jadi filter kualitas sudah dari si suppliernya, kita kerjasamanya dengan koperasi gitu loh. Nah, koperasi sendiri juga dia yang menyiapkan. Kita menentukan spesifikasinya, kita butuh berapa banyak gitu. Ya, dari BGN-nya sendiri pun kan sudah mengeluarkan SOP-nya sendiri. Jadi kayak bahan baku tuh emang ada cara motongnya harus kayak gimana, penyimpanannya harus gimana. Terus dari masak kayak pemasakan daging-dagingan atau kayak gimana itu udah ada diatur dalam SOP. Ini Chef Dadang. Chef Dadang ini kepala juru masak yang ada di sini. Beliau punya pengalaman untuk kegiatan-kegiatan masak dalam jumlah besar. Saya pikir sertifikasinya sudah cukup menurut kami gitu. Dan itu sudah standarisasi. Untuk di SPPG Sindang Jaya 2 ini kita mempunyai tim, untuk tim pengolahan itu 10 orang. Dengan 2 orang chef ahli dan helper. Kebetulan kita ini untuk persiapan udah sangat cukup matang karena kita bekerja sama dengan para Bondes, UMKM dan koperasi desa. Gitu. Jadi setiap produk dan bahan-bahan kita sudah terima dalam kondisi cukup baik. Gitu. Jadi pengolahan dapur konsentrasi di pengolahan saja. Untuk pengolahan kita butuh waktu cukup 4 jam. Kita mulai bekerja jam 1 lewat dan insya Allah jam 5 kita sudah selesai. Dan itu pun kita melakukan proses pengolahan itu secara bertahap. Kita masak untuk bagian pertama, setelah itu kita menunggu beberapa saat, lalu kita mengolah lagi untuk bagian agak siangan. Untuk satu tungku ini kita biasa untuk 400 orang. Ya, untuk 400 orang dengan beberapa kali masak, dan kita juga memiliki 6 tungku dan itu ya cukup. Kita udah merencanakan menu ini setiap periode. Jadi kita sudah siapkan dari mulai bahan baku yang harus kita gunakan, apa yang dibutuhkan kita udah persiapkan. Jadi untuk pengolahan ini tidak ada kendala karena apa? Menu-menu yang sudah yang kita olah itu udah diprediksi sebelumnya. Untuk menu hari ini kita menggunakan menu semur ayam, tempe bacem, sama sayur buncis baby corn. Tempe kita potong, kita ungkep dulu, lalu kita goreng. Ini adalah ayam yang sudah diolah pertama, yaitu direbus untuk menghilangkan bau amis. Nah, setelah direbus, baru kita olah dengan menggunakan bumbu. Nah, ini menggunakan bumbu semur. Ya, kita olah. Nanti setelah selesai, dilakukan pendinginan. Vegetable pun sama. Kita melakukan 2 pengolahan, yaitu pertama adalah perebusan. Nah, setelah perebusan, baru kita olah untuk ditumis. Supaya vegetable ini awet, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita melakukan 2 proses pemasakan, yaitu perebusan sampai setengah matang, lalu kita olah kembali dengan seasoning dan bahan lain. Setelah selesai matang, itu dilakukan pendinginan. Karena apa? Untuk menjaga uap, supaya tidak ada uap
Karena apa? Yang membuat basi itu adalah uap. Itu. Jadi air uap netes dan itu tidak bisa bertahan lama. Di sini SPPG Sindang Jaya 2 itu menggunakan produk-produk yang cukup baik. Kita juga harus memiliki standar. Dengan produk-produk yang kita gunakan adalah produk-produk yang bersertifikat halal. Dan itu adalah produk-produk yang sudah memiliki nama. Untuk penggorengan minyak itu apabila warna sudah tidak baik, kita ganti dengan yang baru karena kita stok minyak banyak. Proses pemasakan kita dengan tetap menjaga gizi. Setelah melakukan pengolahan untuk yang sudah selesai, kita akan serahkan kepada bagian pemorsian atau packing. Sebenarnya itu konsepnya di awal ya. Di awal kita menyatakan diri, kemudian kita jadi relawan. Itu satu hal yang harus kita sadari bahwa kita bukan cuma masak. Kita bukan cuma masak, kita bukan cuma menyiapkan makanan. Tapi di sini ada tugas yang memang tidak mudah, menyiapkan sejumlah sebegitu banyaknya, diserahkan kepada penerima manfaat, dan kemudian dengan harapan bahwa itu diterima dengan baik dan kemudian berdampak yang baik. Itu kita sampaikan di awal kepada teman-teman relawan sebelum jauh-jauh sebelum ke dapur ini running. Nah, jadi semua teman-teman itu punya pemahaman yang sama, punya niat yang sama gitulah. Setelah proses masak tadi, setelah proses pemasakan, kita masuk ke dalam proses pemorsian. Pemorsian ini kita menggunakan tray seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5 lubang. Nah, lanjut ke akhir adalah di packing. Kemudian proses sebelum pelaksanaan ini dilaksanakan, itu pastinya harus ditimbang dulu. Kita butuh karbohidratnya berapa gram, kemudian nanti protein hewani berapa gram dan segala macam. Susunan sesuai dengan menu tadi. Untuk pelaksanaan itu detailnya biasanya dilakukan oleh ahli gizi. Jadi ahli gizi yang akan melakukan semua proses itu. Di sini kita ada Bu Vina. Bu Vina inilah yang akan melakukan proses perhitungannya, berapa banyak, berapa gram. Kemudian yakin bahwa semuanya posisinya udah benar. Sebelum didistribusikan kita juga harus mencoba dulu. Aman, lanjut, tidak aman berarti kan kita harus melakukan tindakan koreksi. Yang satu lagi itu kita simpan selama 2 hari. Jadi setelah melakukan proses pendinginan, nanti kita akan melakukan proses gramasi di sebelah sini. Setelah itu kita melakukan plating hingga akhirnya kita berikan untuk manfaat. Kalau untuk berat sih kita ada 2 ukuran ya, ada porsi besar dan porsi kecil. Untuk nabati dan hewaninya itu di sekitar 25 gram sampai 30 gram. Itu untuk porsi besar dan kecilnya. Untuk karbohidratnya nasi kita ada di 170 sampai 120. Dalam satu ompreng ini kita harus meliputi protein nabati, hewani, serta di dalam ini kita harus ada buah juga. Kalau misalnya tidak ada buah, kita biasanya diganti dengan susu atau misalnya kayak puding-puding juga gitu bisa. Di dalam satu ompreng ini ada telur, kita menggunakan 1 telur. Jadi penerima manfaat menerima 1 telur seperti yang sudah diucapkan oleh Bapak Prabowo bahwa penerima manfaat ini berhak untuk menerima 1 telur. Biasanya kalau misalnya bahan baku utama hewaninya ayam, kita sudah memberikan potongan misalnya 1 ayam ini 10 gram kayak gitu. Jadi kita nanti ngasih tahu juga ke teman-teman pemorsian bahwa nanti 1 ompreng ini isinya berapa. Nanti kan dikasih contoh juga ya, nanti kan saya yang awalnya dulu ngegramasi, nanti sama teman pemorsian dilihat dulu baru mereka bisa menjalankan. Untuk masuk ke ompreng ini kita harus dingin ya. Kalau misalnya nggak dingin, ditakutkan nanti ada seperti kasus-kasus yang sudah kita dengar ya, seperti keracunan kayak gitu.
Biasanya kita sebelum memulai, biasanya melakukan cuci tangan ya. Cuci tangan, kita melakukan APD. Biasanya orang-orang yang masuk ke sini juga hanya orang-orang yang punya kepentingan di sini. Jadi sembarangan orang itu nggak bisa masuk ke sini. Untuk menu hari ini kita karbohidratnya ada nasi. Untuk protein nabatinya ada tempe bacem. Untuk protein hewaninya ada ayam semur, serta untuk seratnya ini kita ada buncis sama jagung muda, sama nanti di sebelah sini ada anggur. Seperti itu. Sekarang kita bakal nimbang nasi dulu ya, sambil nungguin yang lain juga siap. Ini kenapa kita timbang? Supaya para relawan ini tahu takarannya, sehingga penerima manfaat ini kebutuhan energi dan kalorinya juga cukup yang sudah saya hitungkan. Untuk porsi kecil ini ada di 120. Jadi untuk penerima manfaat biasanya untuk kelas SD kelas 1 sampai kelas 3 serta anak TK dan PAUD itu menggunakan porsi yang kecil. Nah, namun jika anak SD kelas 4 sampai SMA itu menggunakan porsi yang besar. Jadi tidak selalu sama untuk setiap porsinya. Ini saya lagi nimbang untuk porsi yang besarnya. Untuk porsi besarnya yang tadi saya sebutkan bahwa satu porsi nasinya ini ada di 170 gram. Karena di sini tempenya sudah potongan, jadi untuk masing-masing penerima manfaat ini diberikan satu tempe. Ini untuk penerima manfaat yang berbasis bahan hewani. Biasanya kita menggunakan sekitar 35 gram untuk porsi yang besar, dan untuk porsi yang kecil ini di sekitar 30 gram. Sama seperti daging, kita menggunakan porsi untuk sayuran ini, untuk porsi besar ini sekitar 35 gram, dan porsi kecil ini di sekitar 20 gram. Jadi kan ini di sebelah sini ada karbohidrat ya. Ini untuk protein nabati hewaninya, ini untuk seratnya, ini nabatinya. Biasanya dalam satu ompreng ini kita harus ada karbohidrat, protein, lemak, serta serat. Kita juga kan nanti ini difoto, kita masukkan ke dalam Instagram, kita memberikan informasi terkait kandungan-kandungan gizinya yang terdapat. Setiap kali setelah pembersihan ini, kita harus menyiapkan dua sampel. Iya, 2 sampel. Satu sampel itu adalah untuk tes organo. Tes organo itu memastikan bahwa memang sebelum tes cicip ya. Sebelum didistribusikan, kita juga harus mencoba dulu. Aman, lanjut. Tidak aman, berarti kan kita harus melakukan tindakan koreksi. Yang satu lagi itu kita simpan selama 2 hari. Kita simpan selama 2 hari, in case kalau misalnya memang ternyata di dalam kondisi aman, berarti sampel selama 2 hari itu juga harus kita yakinkan bahwa posisinya aman. Itu untuk dokumentasi bahwa memang produk ini betul-betul terjaga dengan baik. Jadi setelah packing nanti kita akan susun per 5 tray, ya. Per 5 tray nanti kita akan kita susun rapi sampai dengan jumlah 3.994 itu terpenuhi semua. Kita simpan, kita siapkan lagi nanti jam 6 itu kendaraan akan datang untuk persiapan distribusi. Di pengiriman nanti kita akan tempelkan label. Jadi produksi tanggal pada hari itu, misalnya yang sekarang itu adalah tanggal 4 ya. Produksi tanggal 4, kemudian baik dikonsumsi itu sampai jam berapa? Itu ada. Karena juga menjaga supaya kawan-kawan para penerima manfaat itu juga memaksimalkan waktu yang disiapkan. Gitu. Yang harus diterima oleh para penerima manfaat itu adalah makanan yang betul-betul sudah terjaga, sudah aman untuk dikonsumsi gitu loh. Dan ada batas waktu konsumsi. Yang akan jadi persoalan
ketika barang si produk ini dari kita sudah terjaga baik, kemudian kita kirim ke sekolah, di sekolah pun terjaga baik, hanya bisa saja karena sesuatu hal, kegiatan sekolah misalnya ada acara apalah gitu, waktu makannya mereka tuh jadi mundur. Nah, kita batasi bahwa waktu makan mundur itu ditentukan sampai dengan jam berapa untuk mengkonsumsi ini supaya makanan ini tetap dalam posisi yang memang bagus untuk dikonsumsi, aman untuk dikonsumsi. Dari proses packing ini, jadi nanti kita tinggal teman-teman mengerjakan ini Iya, semua. betul. Misalnya jam 6 kita paling tidak jam 6.30 itu sudah selesai untuk para penerima manfaat yang makan pagi. Betul. Kita ngejar mereka untuk makan pagi, lanjut kemudian kita masih ada persiapan ya, Bu Iya, Vina, ya? betul. Untuk Ada persiapan karena untuk hari bahan. Sabtu ini kita juga tetap melayani Iya. pemberian makan gratis dengan bentuk makanan kering. Iya, betul. Apa tuh Bu yang akan di ini? Ya, jadi kita setiap hari Jumat, jadi selain mengirim ompreng, kita juga mengirim makanan kering. Ini ada kacang poro, ada buah pir juga di sini. Nanti juga ada susu dan ada roti yang belum datang juga. Jadi nanti masing-masing penerima manfaat menerima 1 kacang poro, 1 buah pir, susu, serta roti untuk makanan kering di hari Sabtu. Oke, ini kegiatan yang terakhir bahwa kita 4 jam 4 kurang 15 nanti selesai teman-teman plating dan kita siapkan untuk pemorsian untuk makan pagi. Iya, Jadi betul. untuk yang pertama nanti kita akan plating lagi di agak siang untuk penerima manfaat yang makannya di siang hari. uang jajan jadi hemat, terus di sekolah nggak lapar juga, terus Enak banget, banyak variasinya. Halo Pak. Pagi Pak, Vina. Pak Rizal. Saya mau lihat ini Pak untuk makan MBG anak-anak. Oh boleh, kebetulan sudah dibagikan. Nah, alhamdulillah setelah berdoa ya, kita syukuri dulu makanan yang sudah kita dapatkan dari MBG dan biasa ya harus dihabiskan ya, dihabiskan. Silahkan untuk disantap makanannya. Apa menunya hari ini? Daging, ya, daging ayam. Buahnya apa buahnya? Anggur, ya, kesukaan kalian ya. Buah anggur. Udah pada cuci tangan belum? Oh iya, cuci tangan, sudah kan? Yang pakai sendok. Kan pada nggak bawa Udah, ya? sendok. Udah, benar. Nah ya, tadi setelah olahraga ya, cuci tangan dulu kan biasanya ya. Sambal. Sambal katanya. Kalau sambal sebenarnya bisa, tapi tergantung ya dari chefnya. Nanti kita bisa ngobrol juga tuh sama chefnya ya. Kalau kemarin sih chefnya bilang oke, tapi belum tahu di kapannya ya. Banyak yang mau tuh ayam geprek ya. Iya. Banget. Pengen level berapa, Tiara? Mericis.
Karena beberapa kali kita ke sekolah, kita sosial media pun itu banyak hal-hal positif kayak Kak makanannya enak gitu. Tadi juga kan kita sempat beberapa ke sekolah, ke Kadar Posyandu juga menunya bervariasi, cuman mungkin agak bosan karena dagingnya itu lagi. Makanya dari sekarang kita harus memutar otak apa ya yang nanti bakal kita sajikan. Kita harus mengobrol dengan chef, kolaborasi antara chef, ahli gizi, kepala SPPG, accounting serta yayasan juga sangat mempengaruhi. Kapan lagi ya, pokoknya nanti bakal ada burger juga. Terus suka pada nasi daun jeruk gak sih? Senang, uang jajan jadi hemat, terus di sekolah nggak lapar juga, terus enak banget. Enak, terus pokoknya mantep, nggak bosan, malah tiap hari makin seneng, makin semangat ke sekolah. Enak banget, banyak variasinya. Mau buahnya lebih bervariasi gitu biar bisa nyobain buah yang baru. Kalau kita itu sudah merancang menu tiap 2 minggu sekali. Dalam artian 1 bulan ini kita ada 2 periode. 1 periode ini kita merancang menu, setelah masa habis 1 periode ini kita merancang menu kembali. Seperti ini, saat ini, besok itu periode minggu pertama ini sudah selesai. Nanti kita mulai merancang menu lagi nih. Mulai tadi juga kita udah konfirmasi sama chefnya, kira-kira hari Senin ini mau merancang apa sih, menu apa, kayak gitu. Itu sudah terpikirkan gitu. Nanti chef ngasih tahu ke saya gitu kayak, Bu, ini kira-kira bisa nggak, ini bisa nggak, terus misal ini saya nggak bisa, kira-kira bahan penggantinya apa ya gitu. Jadi kita saling koreksi sih. Anak-anak ini sukanya apa gitu kan, kayak tadi mereka pengen susu yang berperisa, ternyata kan nggak boleh ya karena tinggi gulanya, itu juga sangat mempengaruhi nanti di faktor pertumbuhannya. Salah satu peran ahli gizi juga untuk memberikan edukasi terhadap penerima manfaat. Itu kalau kami selaku pihak sekolah sangat senang, pertamanya sangat senang, sangat mendukung program ini karena apa? Terutama di wilayah sini gitu ya. Anak-anak kadang belum sarapan dari rumahnya gitu Pak. Nah, ketika ada MBG jadi bisa terpenuhi itu sarapan anak, terutama gizi juga ya, gizi bagi anak-anak di wilayah sini. Dan tentu pasti ini menurut saya programnya akan sangat bagus ya. Pemenuhan gizi ini karena ya anak-anak SD sekarang kan kadang jajanan juga tidak teratur gitu ya jajanannya. Nah, dengan program ini pasti akan terpenuhi gizi-gizi anak di SD gitu, dari mulai SD. Kita tuh nunggu hampir sekitar 6 bulan lah udah ada yang datang katanya ini ada dapur. Anak-anak tuh udah pada nunggu, Pak kapannya kita ada MBG gitu. Makanya pas ketika datang itu anak-anak tuh benar-benar seneng gitu ya. Ya pasti meningkatkan gizi mereka yang pertama. Kedua semangat belajar juga jadi meningkat gitu. Kadang ada yang pengen sekolah selain belajar pengen juga makan MBG hari tersebut hari ini gitu. Terasa khawatir pasti ada gitu ya. Tapi alhamdulillah sih selama pertama ya kita tuh dapat SPPG-nya yang dari awal pun kita sudah diundang gitu ke tempatnya. Ini kita tuh seperti ini, rencana kita tuh seperti ini gitu ya. Melihat tempatnya, terus tiap bulan ada evaluasi, kita tuh guru-guru tuh dipersilahkan untuk datang diundang gitu, diundang ke tempatnya, diskusi sampai ke menu apa yang disukai anak atau apapun. Ngelihat dari situ sih jadi khawatir itu emang hilang sih untuk yang dengan SPPG di Sindang Jaya ini gitu. Tiap hari itu memang menunya tuh inovasi terus gitu ya. Sampai kemarin yang terakhir itu di hari kemarin sampai ada nasi warna ungu gitu. Tuh anak-anak suka, kok nasinya ungu gitu ya. Dan anak tuh suka gitu ya. Ada rasanya, ternyata tadi kata dari pihak SPPG itu nasi dengan campuran buah naga gitu ya, dari buah naga itu kan berarti bagus lah gitu menunya. Jadi kita benar-benar percaya sih untuk SPPG yang itu gitu ya. Kan untuk kelas bawah itu kita ada kelas pagi dan kelas siang gitu. Nah itu disesuaikan. Kalau datang itu MBG kan sekitar jam 7 gitu ya, jam 7. Nah di 7.30 kita langsung bagikan ke kelas yang pagi dulu karena biar menunya tuh masih hangat lah gitu, masih fresh gitu. Nah kita kasihkan dulu, jadi anak makan dulu, setelah makan baru
belajar pembelajaran. Nah kalau yang siang ya ketika mereka datang sekitar jam 10, nah itu langsung juga sebelum pembelajaran kita kasih dulu. Menu pasti berbeda tiap hari, bahkan ya misalnya nasi ada, kadang mie juga bentuk spaghetti atau mie ayam, terus ada siomay juga, itu yang banyak anak suka tuh di siomay. Karena juga ada burger juga gitu ya, isi dengan ayam burgernya. Ya harapannya sih terus berlanjut gitu ya, sampai untuk mungkin beberapa tahun ke depan, karena ya program ini bagus dan kalau dijalankan lama pasti ini kan efek bagusnya tuh untuk anak itu ketika besar juga gitu. Jadi diharapkan untuk terus semangat belajar anak juga gitu ya, jadi meningkat, terutama semangat ke sekolah, datang ke sekolah. Baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan. Saya itu Kepala SPPG Sindang Jaya 2. Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan saya Vina, saya ahli gizi dari SPPG Sindang Jaya 2. Jadi kami di sini tuh kan MBG ini kan udah jalan 3 bulan nih. Kita tuh butuh masukan kayak ada request apakah atau makanan apa yang harus yang kita buat gitu. Masakannya apa yang harus didatiin? Susunya pengennya full cream. Ini buat saya sangat membantu karena pertama saya sebagai orang tua yang bekerja ya. Nah, bingung kan ya kalau pagi-pagi suka siapin sarapan atau apa. Nah dengan program ini alhamdulillah terbantu untuk sarapan, untuk makan siang dan sarapan, karena anak saya di sekolah, saya punya 2 anak, yang satu sekolah, yang satu balita. Di sekolah anak saya nggak perlu, jadi saya pagi-pagi nggak usah repot-repot bikin sarapan untuk bekal anak karena di sekolah sudah disediakan MBG. Nah yang untuk balita pun sama, jadi gak perlu saya pagi-pagi tuh bingung mau milih apa, masak apa, menunya apa, karena udah dibantu dengan adanya MBG ini. Kadar gizinya menurut saya udah cukup lengkap ya. Ada dari ada hewaninya, nabatinya, dari karbohidratnya, proteinnya ada gitu. Jadi dari buah-buahannya pun sudah lengkap gitu. Kalau untuk masukan saya ya sebagai orang tua gitu, sebagai ibu-ibu, masukannya disarankan untuk memberikan makanan yang fresh aja gitu. Jadi boleh sekali-sekali dengan olahan yang kayak rolade ya, saya sebutin rolade, tapi kebanyakan yang saya coba itu kebanyakan rasanya tepung. Harapannya pokoknya SPPG ini harus selalu ada, harus tetap ada, karena sangat membantu masyarakat, terutama yang masyarakat bawah, kalangan bawah, sangat membantu untuk melengkapi gizi-gizi anak-anak. Selain untuk perbaikan gizi juga membantu menyerap sumber daya masyarakat di sini. Jadi yang nggak punya pekerjaan jadi punya pekerjaan. Alhamdulillah ya, efeknya jadi buat ya pertama ya untuk balita-balita sangat membantu ya, untuk ya apalagi untuk yang rentan penyakit, bukan penyakit, stunting itu sangat bermanfaat Pak. Alhamdulillah banyak manfaatnya, begitu besar ya pengaruhnya untuk balita, terutama untuk balita ya dan ibu hamil. Mudah-mudahan ini ya masih berlanjutnya sampai Prabowo itunya Pak Presiden menjabat atau lebih. Alhamdulillah itu juga udah berterima kasih ya ke Bapak Presiden kita ya untuk SPPG-nya. Ya mudah-mudahan ya lebih baik lagi mengelolanya. Yang jangan sampai mubazir itu ya Pak ya, buat kan udah menyalurkan, udah capek-capek kita udah kerja udah apa, ternyata nggak keterima misalkan sama yang penerima haknya gitu ya. Mudah-mudahan ya tercapai dengan baik itu penerimaannya. Mudah-mudahan dengan pengelolaannya dengan baik itu jadi sangat bermanfaat. Program makan bergizi gratis akan sangat berarti bila dijaga dengan disiplin higienitas, dan Koperasi hadir
sebagai motor dapur gizi. Karena satu piring makanan sehat hari ini adalah investasi masa depan Bumi Pertiwi. Saya Abraham Silaban. Sampai jumpa.